warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita kesempatan sehingga kita bisa berkumpul dalam ruangan ini. Salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang terhormat Ibu Alam Amalia MPD selaku dosen pemangku mata kuliah perkembangan peserta didik, serta teman-teman yang hadir pada hari ini. Perkenalkan, nama saya Dewa dengan NIM 2011-24-0086. Saya dari kelompok 7. Kami akan membahas tentang perkembangan intelektual siswa MISD. Yang pertama, hakikat perkembangan intelektual siswa. Intelek atau intelektual merupakan Intelek atau intelektual adalah istilah umum yang digunakan untuk menjelaskan sifat pikiran manusia yang mencakup jumlah kemampuan seperti kemampuan berpikir, kemampuan menalar, kemampuan merencanakan, kemampuan daya tangkap, dan kemampuan-kemampuan lainnya. Intelektual dapat berkembang apabila lingkungan di sekitarnya mendukung serta kesempatan untuk berkembang itu ada. Intelektual juga merupakan kecerdasan individu yang dapat memicu proses berpikir seseorang, kemampuan menilai, dan kemampuan mempertimbangkan. Dan selanjutnya bagian kedua. Yang kedua, karakteristik perkembangan intelektual siswa. Piaget berpendapat bahwa terdapat 4 tahapan perkembangan intelektual. Yang pertama itu di tahap sensomotorik di umur 0 sampai 2 tahun. Yang ditandai dengan karakteristik individu tersebut sudah dapat melihat dan merasakan pengalaman, tetapi belum dapat mengkategorikan pengalaman tersebut masuk ke dalam pengalaman yang seperti apa. Yang kedua, pengalaman dari individu tersebut masih didasari dengan pengalaman indera. Dan yang ketiga, individu tersebut sifat dari individu tersebut masih bersifat naluri. Dan yang kedua itu tahapan praoperasional, yaitu di umur 2 sampai 7 tahun yang ditandai dengan karakteristik individu tersebut sudah mampu menyatakan alasan-alasan mengemukakan sebuah ide. Yang kedua, individu tersebut sudah dapat mengkategorikan dan mengkombinasikan daripada informasi yang dia dapatkan. Selanjutnya yaitu tahapan operasional konkret, yaitu di umur 7 sampai 11 tahun yang ditandai dengan karakteristik menonjol bahwa segala sesuatu yang dipahami sesuai dengan yang mereka lihat
saja atau sesuai dengan kenyataan yang mereka alami. Jadi, cara berpikir mereka belum dapat menangkap sesuatu yang abstrak meskipun cara berpikirnya sudah sistematis. Dan yang terakhir itu tahapan yaitu di umur 11 tahun ke atas yang ditandai dengan karakteristik individu tersebut sudah mampu berpikir secara logis serta individu tersebut sudah dapat menangkap rasio dan logika sehingga dapat berpikir secara abstraksi. Individu tersebut juga sudah mampu memecahkan masalah-masalah yang bersifat hipotesis. Individu juga sudah mampu mengintrospeksi diri sehingga kepribadian dari individu tersebut terbentuk. Dan yang terakhir, individu tersebut sudah dapat memikirkan pentingnya lingkungan di sekitar. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Deswita. Tugas jawaban nomor 1 akan melanjutkan materi yang telah disampaikan teman saya, yaitu poin ketiga, di mana faktor yang mempengaruhi perkembangan siswa. Yang kita ketahui sendiri, di mana peserta didik atau ada anak SD, di mana yang memiliki hereditas intelektual unggul perkembangannya, maka dia akan memiliki kepribadian yang bagus atau baik dalam lingkungannya. Dan sebaliknya juga, di mana jika hereditas dalam lingkungannya kurang bagus, kurang baik, ataupun lingkungannya tidak mendukung dalam perkembangannya, maka dia akan menjadi peserta didik yang kurang baik dalam masa depan. Di mana dalam faktor ini sangat penting untuk perkembangan mahasiswa. Ada faktor internal ataupun eksternal. Nah, di dalam faktor internal sendiri yaitu faktor genetik, di mana faktor genetik sendiri tidak dapat dirubah, atau faktor genetik bawaan dari dalam kandungan sendiri dan juga bawaan dari ras, suku, ataupun pembawaan dari anak tersebut. Contohnya, jika anak tersebut dari suku Jawa atau orang Jawa, maka pembawaan anak tersebut atau intelektual anak tersebut akan lemah lembut dan juga berkepribadian yang baik. Nah, dan sebaliknya juga jika anak tersebut dari suku Batak atau Bugis, maka dia akan membawa kepribadian yang kasar, tegas, dengan suara lantang, dan juga dengan pembawaan yang cepat, tidak lemah lembut seperti anak Jawa tadi. Selanjutnya ada faktor lingkungan atau faktor eksternal. Faktor lingkungan ini orang Batak akan marah ya. di mana faktor lingkungan ini sangat berpengaruh penting pada anak-anak SD. Dan pertama ada faktor keluarga, lingkungan keluarga, kedua ada faktor sekolah. Dari faktor keluarga, di mana keluarga inti yaitu orang tua serta saudara-saudaranya. Jadi, anak tersebut akan dididik terlebih dahulu dalam keluarga sebelum ke lingkungan keluar atau eksternal atau sekolah tadi. Nah, di mana keluarga jika membentuk anaknya yang jika disuruh langsung cepat gercep, maka dia akan seperti itu di luar atau di sekolah. Dan sebaliknya, jika anaknya dibiarkan, tidak dipedulikan, diabaikan, maka di luar pun dia juga akan memiliki intelektual yang sangat minim akan kedisiplinan, kesopanan, dan kesantunan. Selanjutnya ada faktor dari sekolah, di mana faktor eksternal lingkungan, sekolah lingkungan, di mana jika dia di sekolah, dia di sekolah merupakan perkembangan siswa secara formal, di mana diserahkan kepada sekolah dengan penanggung jawab guru sebagai orang tua kedua bagi peserta didik untuk
mendidik anak tersebut menjadi anak yang seperti apa. Maka dari itu sangat penting dalam lingkungan sekolah mengembangkan intelektual peserta. Jika di sekolah dia tidak dipedulikan atau bahkan di sekolah dia sudah dimarah-marahi atau bahkan di sekolah pun dia tidak diabaikan, tidak dipedulikan atau bahkan sekalipun dia dikasih PR dia ditekan, tidak dilihat dari posisi intelektualnya, maka di balik ke rumah dia akan merasa breakdown atau gimana. Jadi di sekolah pun sangat penting dilihat dari faktor lingkungannya. Nah, jika di sekolah dan di keluarga tidak balance ketika perkembangan peserta didik, maka dia akan menjadi manusia-manusia yang kurangnya akan intelektual yang tinggi, di mana dia akan susah untuk berinteraksi kepada masyarakat lain, dia susah untuk berkembang pada masa SMP, SMA, bahkan ke kuliahnya. Jadi, di mana faktor kedua ini harus balance. Maka dari itu, mengapa dikatakan orang kedua itu seorang guru? Kita sendiri pun sebagai guru jangan hanya melihat dari tugas kita sebagai mengajar, tapi kita juga harus melihat setiap individu anak itu, dia suku mana, dia orang mana. Kita tidak bisa menyamakan satu anak dengan anak yang lain, maka kita harus mendekati satu anak persatu agar kita mengetahui dia berwatak seperti apa, dia memiliki intelektual dari keluarganya seperti apa. Jadi di sekolah pun kita sebagai seorang guru tidak bisa hanya menjalankan tugas, tetapi kita harus juga mendekatkan diri kita kepada setiap siswa agar dia menjadi manusia-manusia yang cerdas akan datang. Selanjutnya di mana ada poin keempat, pentingnya memahami perkembangan intelektual siswa. Yang seperti kita ketahui, mungkin pada zaman dahulu guru-guru hanya melihat dari sisi fisiknya atau melihat dari tugas hanya mengajar, dan sudah mengajar, memberi tugas, memberi nilai, dan akhirnya terlepas. Maka dari itu kita sebagai calon guru masa depan yang berpengalaman, kita harus melihat juga sisi intelektual atau bisa dikatakan mental si anak. Jangan kita melepaskan setelah kita mengajar, kita tidak peduli dia keluar kemana. Maka dari itu, pentingnya memahami perkembangan intelektual siswa, apalagi kita sebagai seorang guru, kita bisa mendekatkan diri kepada setiap siswa dengan pendekatan kepada siswa. Kita dekati anaknya satu persatu, dan juga kita lihat dia di rumah seperti apa. Boleh kita tanya, kita sebagai guru orang tua kedua, kita boleh tanya bagaimana dia aktivitas di rumah, bagaimana dia kepada orang tuanya, bermainnya bagaimana. Karena pada perkembangan tahun ini sangat susah untuk melihat guru dari segi profesionalnya. Maksud dari saya, di mana profesional bukan hanya mengajarkan, memberi tugas, serta memberi nilai, dan setelah itu melepaskan, tidak melihat dari segi intelektualnya. Pada zaman sekarang sangat banyak anak-anak yang fisiknya sehat, namun mentalnya kadang sakit atau lemah. Dimana? Karena dari keluarga dia sudah kurang, di sekolah pun dia sudah kurang. Maka dari itu banyak anak-anak yang akhirnya pada masa remajanya dia nakal ataupun tidak terurus. Maka dari itu sebelum dia beranjak ke masa remaja, karena dia dari siswa, kita harus mengelola dia, kita ajak kerjasama dia. Kepada orang tua pun boleh kita ajak untuk mengadakan diskusi untuk perkembangan intelektual siswa tersebut. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.